Hai, saya Marissa Anita berperan sebagai Ibu Rahma di Patah Hati Yang Kupilih. Oh, pernah banget. Dari kecil sampai sekarang gitu ya, ada sejumlah patah hati tentunya. Melepaskannya itu dalam arti bahwa saya melepaskan ekspektasi, ya, dari seluruh pengalaman patah hati ini. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya ekspektasi tertentu, nggak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu, terhadap orang lain. Dan ketika orang-orang itu kita anggap tidak memenuhi ekspektasi itu, mungkin karena ya memang ya nggak masuk aja gitu, nggak bisa aja gitu loh sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya berarti kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi yang harus kita ubah adalah diri sendiri. Nah, biasanya keputusannya adalah ya udah, kalau misalnya nggak bisa diapa-apain, mau diapain nih? Nah, daripada diginiin terus tapi kita sakit hati, ya kan? Mendingan kan dilepas. Dan itu sudah terjadi beberapa kali dalam hidup saya. Termasuk terhadap diri saya sendiri. Old version of myself itu saya lepas. Untuk melewati fase patah hati itu saya selalu pergi mencari ketenangan dari buku, dari dulu ya, dari ketika saya remaja. Biasanya itu buku-buku psikologi. Selain itu juga saya ngobrol dan mendengarkan cerita-cerita manusia lain. Atau saya nonton film, lagi-lagi itu kan cerita manusia lain gitu ya. Dan saya juga journaling untuk melepaskan atau memproses emosi-emosi yang saya tidak familiar. Saya tuh paling susah merasakan dua emosi, marah dan sedih. Karena kenapa? Ya karena dari kecil selalu dua perasaan itulah yang ditekan. Jadi ketika saya dewasa itu saya berusaha untuk memahami dua perasaan ini dan mengekspresikannya dalam bentuk yang tidak destruktif atau tidak merusak gitu ya, atau menghancurkan. Itu sih, lebih ke situ sih, karena dengan membaca buku psikologi atau menonton film atau mendengar cerita manusia lain tentang kehidupan mereka dan pengalaman patah hati mereka, saya jadi tidak merasa sendirian. Dan ini bisa membantu saya untuk berpikir bahwa semua orang juga mengalami hal ini, so it's okay, it will pass. Kalau misalnya break up itu ada 5 stages ya, kayak grieving kali ya. Mungkin kalau break up itu ya pasti kita akan melewati semua fase ini. Fase bargaining tentu ya, karena kan kita lagi dalam fase denial. Denial itu apa sih? Tidak mau menerima kenyataan gitu ya. So many what ifs, so many. Iya, dari 5 fase itu nggak selalu linear ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin ngerasain depressionnya dulu, kemudian angernya di belakang gitu kan. Nah itu adalah proses dari masing-masing manusia, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau nggak ngurut pun nggak apa-apa, dijalanin aja sih semuanya. Karena kalau emosi itu atau fase-fase itu nggak dijalanin, nanti itu pasti akan muncul lagi. Ya, misalnya kayak, angernya nggak dirasain gitu kan. Kayak, aku kesel banget nih, I'm so heartbroken, I'm so angry. Terus itu udahlah gue nggak mau marah, sampingin aja gitu. Suatu hari itu pasti nanti akan keluar. Jadi baiknya kita rasain semua 5 fase ini. Emang sulit. Selagi melewati fase ini, jangan lupa kelilingi diri dengan orang-orang yang sayang sama kita. Dan yang kita sayang. Karena itu ngebantu banget sih. Your support system ya. Sistem dukungan atau sistem support itu sangat penting. Cuma itu aja sih. Support system selama melewati 5 fase itu, dan memang harus dilewatin, harus dirasain. You cannot jump, you have to go through it. Banyak banget.
dari patah hati, aku tuh belajar bahwa ternyata ada perilaku-perilaku atau pola-pola aku berperilaku tuh yang ternyata tidak membantuku menjadi manusia yang bisa mencapai kepuasan hidup. Konkretnya misalnya aku tuh dulu tuh people pleaser banget. Jadi kayak yang nomor satu adalah urusan orang-orang sekitar yang saya prioritaskan gitu ya. Sampai pada akhirnya ya nggak apa-apa sih taking care of atau memberikan perhatian dan energi untuk orang-orang tercinta di sekitar itu nggak ada salahnya. Dan baiknya tidak juga lupa untuk memberikan cinta dan kasih sayang ke diri sendiri di saat melakukan itu semua. Ibaratnya kayak kita punya gelas. Gelas kita ini selalu ngisi air untuk gelas orang lain. Lama-lama kan habis ya kalau kita nggak ngasih air ke gelas kita sendiri juga gitu. Dan ketika patah hati baru menyadari bahwa wah gila ya, pola itu tuh pola dimana gue melupakan memberikan cinta ke diri gue sendiri tuh nggak works. Jadi dari pengalaman itu aku belajar bahwa lu kalau misalnya mau nuangin air ke gelas orang lain, lu juga harus ngasih air ke gelas diri lu sendiri. That's what I mean by shedding old patterns and embracing new ones for a satisfying life. You just feel light, ngerasa ringan, ngerasa joy ya. Bisa bernafas lebih panjang, bisa tersenyum terhadap hal yang kecil-kecil di sekitar kita. It always pass. It always pass. Terang sinar